Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul adzim. Ibu, para bapak, menyambung pembicaraan terdahulu. Kajian yang lampau pernah kita bahas berpanjang-panjang tentang istiqomah. Ya. Nah, istiqomah itu bisa terwujud kalau kita melakukan ibadah secara dawam. Apa dawam itu? Yakni ibadah secara rutin walaupun sederhana. Nah, melaksanakan ibadah secara dawam itu kelihatannya gampang, tapi pada hakikatnya ya sulit juga, ya. Nah, justru itu perlu adanya kesungguhan. Kesungguhan inilah yang diistilahkan dengan mujahadah. Nah, inilah yang menjadi tema kajian pagi ini, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69 tadi sudah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad, artinya mujahadah, mencari keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang yang berbuat baik. Shadaqallahul adzim. Dari ayat ini dapat dipaham bahwa orang yang mujahadah sungguh-sungguh, maka diberikan jalan kemudahan. Ya, kalau kita tidak sungguh ya tidak bisa. Orang ibadah tiap hari itu bagi orang yang tidak sungguh-sungguh ya sulit. Oh yo, sini kok apa dia nama. Nah, tapi kalau kita sungguh, insya Allah diberikan jalan kemudian. Ya. Kemudian di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah bersabda, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi zira'an. Wa idza taqarraba ilayya zira'an, taqarrabtu minhu ba'an. Wa idza atani yamshi ataituhu harbatan." Hadis ini hadis qudsi, artinya firman Allah yang disampaikan oleh Nabi. Itu namanya hadis qudsi. Ya. Nah, apa bedanya dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran sebatas itu, tidak ada tambahan. 30 juz, 114 surat, sekian ribu, 6.000 ayat. Ya itu. Tapi kalau hadis qudsi, jumlahnya banyak, tidak hanya itu.
Nah, bedanya lagi bahwa kalau Al-Quran itu dijamin mutlak sampai kapanpun tidak berubah dan tidak bergabung. Tapi kalau hadis qudsi bisa-bisa saja diisi, ditambahi, dikurangi oleh orang lain. Ya, nah, jadi bedanya di sini. Baiklah. Hadis ini adalah hadis qudsi, artinya firman Allah, tapi bukan Quran. Redaksinya dari Rasulullah sendiri. Ya. Di sini Allah berfirman, jika seseorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Dan saya unik wonten kekeluaran ya, sekepa itu kalau diganti sehasta. Kemudian ada kekurangan yang mohon saya ulangi pendamping. Dan jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sekepa. Jika hamba itu mendatangiku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ibu, para bapak, hadis ini menunjukkan betapa perhatian Allah kepada mereka yang sungguh-sungguh. Di sini digambarkan kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan menuju dia sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya setepat. Maksudnya, semakin orang itu bersungguh-sungguh, maka Allah semakin mendekat kepadanya. Jadi kita itu jadi orang alim apa jadi orang maksiat tergantung hati kita. Kalau kita itu baik, no dari wong kesik baik, no sakarepe, maupun rokok karepe, suarga karepe, sampai cari takdir pangeran. Lah ini kan tidak ada kesungguhan. Allah akan menjauh. Artinya kita semakin jauh dengan Allah, akhirnya ibadah itu malas. Tapi kalau tidak ada kesungguhan, maka Allah akan cepat mendekat kepada kita. Digambarkan oleh hadis ini ya. Kalau kita berjalan, maka Allah akan berlari. Artinya Allah sangat memperhatikan pada orang yang sungguh-sungguh. Nah, jadi para guru, para bapak, mari ayat ini sebagai dasar bagi kita. Monggo, di dalam menuntut apapun, ibadah mahdhah apa ibadah ghairu mahdhah, mari kita lakukan dengan kesungguhan. Kalau tidak ada kesungguhan, seenaknya ya, tidak ada perkembangan. Dia ngomong, harus ada kesungguhan. Ya, kesungguhan itu ya upaya dari hati sendiri. Tidak bisa dinasihati orang. Karena pun enak jenis dorong subuh nang tangi. Kalau tidak hati kita sendiri yang menyuruh, tidak bisa. Sampai kocak nang gelap-gelap nama jadi nolo. Kalau tidak hati yang menyuruh, tidak bisa. Ya, jadi tergantung kesungguhan hati kita masing-masing. Monggo kita upayakan dengan sungguh. Misalnya kita kepingin bangun pagi, ya kita upaya pasang alarm, apa pesan sama bapak ibu saudara ini, kok disentangin ya suruh subuh ya. Ada upaya kesungguhan, insya Allah akan memberikan jalan terbaik buat kita. Ya, Ibu, para bapak dan saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sudah dijamin masuk surga, itu kan sudah jamin.
Namun demikian Rasulullah itu di dalam ibadah luar biasa. Sampai digambarkan beliau itu sholat malam itu sampai kakinya bengkak. Coba. Apa nanti kalau jenengan sampai sikile abu, nggak pernah, berarti ya kurang suwe. Rasulullah SAW itu melampaui sholat malam sampai kakinya bengkak, saking suwenya ada. Ya, Rasulullah ini pernah ditegur oleh Aisyah istrinya. Fakultulah, lam tasna'u hadza ya Rasulullah. Wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Aisyah ini melihat suaminya sakit kakinya bengkak, itu ya cara Jawa dihemat. Ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berbuat seperti ini? Sedangkan Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan juga dosamu yang akan datang. Maksudnya itu memang bisa teman-teman, ada deh maksudnya. Lantas bagaimana jawabnya? Rasulullah menjawab, tidakkah aku suka menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tak oleh tak. Aku tidak wong sing syukur. Jadi ini apa Ibu? Kuncinya kalau kita kepingin ibadah nemen itu dasarilah syukur. Jangan ada rasa kepaksa, Kalau ada rasa kepaksa, akhirnya bosan. Sorot baik. Kami isu dorong sorot kabeh. Ini karena ada rasa kepaksa. Nah, supaya tidak ada rasa kepaksa, dasarilah syukur. Kita merasa bahwa hidup ini diberikan kenikmatan oleh Allah yang begitu rupa. Mari kita syukur. Nah, syukur itulah lantas terwujud dalam ibadah. Inna a'taina kal-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Tenang. Sungguh aku berikan kepadamu Muhammad karunia yang begitu besar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorban. Nah, kalau ini yang jadi dasar syukur, maka kita itu gemar beribadah. Ya, sebab merasa bersyukur kepada Allah. Ya. Para ibu, para bapak, ada keterangan lain bahwa Rasulullah itu kalau sholat malam itu jam-jaman sampai subuh. Nah, ini menurut cerita dari seorang yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini seorang anak remaja yang selalu mengikuti Nabi. Ya. Nah, di sini disebutkan Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan wa atolal qiyam hatta hamamtu bi amrin su'in wa ma hantu bi hamamtu an ajlisa wa ada. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ibnu Mas'ud ini pernah berkata, pada suatu malam aku sholat bersama Rasul. Beliau perpanjang berdirinya sehingga aku berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Lantas ada orang tanya, yang dimaksud kamu akan berlaku yang tidak baik itu gimana? Apa yang kamu niat itu? Ibnu Mas'ud menjawab, aku niat hendak duduk saja dan meninggal. Jadi Ibnu Mas'ud ini nunggoni Rasulullah sholat malam itu tidak telah jadi suwi nih, gitu ya. Sehingga dalam benaknya, aku tak longgo tak tinggal metu mari suwi dengan kayaknya. Maksud. Jadi menunjukkan betapa panjangnya sholat malam yang dilakukan oleh Rasul. Nah, Rasulullah yang sudah dijamin surga, dosanya diampuni, kan terus enak tahu harus dijamin.
Kalau kita ada jaminan gitu kan terus akhirnya sembahyang enak. Tapi Rasulullah walaupun sudah ada jaminan masuk surga, dijamin dosanya diampuni, tapi seperti itu di dalam menggebu di dalam sholat. Ya, sampai jam-jaman, sampai sipil abu lah. Mari para ibu para bapak kita contoh bagaimana ibadah Rasulullah ini dalam kesungguhannya ibadah ini perlu jadikan contoh. Para ibu, mengapa kita ini kok kadang kok malas ibadah? Sebab kita ini dihadapkan dua hal, ya, yaitu jalan menuju neraka, dua jalan menuju surga. Jalan menuju neraka kok delokanku enak, nyenengno, ya. Tapi menuju surga cek abote, cek repote lah. Itulah gambaran nafsu kita. Ya. Hujibatun nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka itu ditabiri dengan berbagai syahwat, kesenangan. Sedangkan surga ditutupi dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan. Nah, inilah godaan setan. Jadi sesuatu yang maksiat, yang menjurus kepada neraka itu delokan pun nyenang. Padahal dilakonnya podo loro ya. Lakoni maksiat siapa bilang lakoni maksiat senang. Delokane tok nyeneng. Gembira kelihatan. Itu godaan setan. Justru itulah kita hendaknya memilih ke surga walaupun upayanya itu memang berat, yaitu dengan kesungguhan. Para ibu, para bapak dan saudara, berbicara masalah ibadah itu ada dua macam ya. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Napa bedanya? Ibadah mahdhah itu ibadah yang ada hubungan langsung dengan Allah. Misalnya apa? Sholat, siam, itu ibadah mahdhah. Namun ada lagi ibadah ghairu mahdhah, yaitu yang kelihatannya tidak hubungan langsung dengan Allah, hubungannya dengan manusia. Tapi kalau kita niat semata karena Allah, ridha Allah yang kita cari, ya bernilai ibadah juga. Ini namanya ibadah ghairu mahdhah. Maka kembali kepada masalah tadi, kesungguhan. Ini yang monggo ibadah dua-duanya, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, dua-duanya kita lakukan dengan kesungguhan. Bukan hanya ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Misalnya berdakwah, ya, menuntut ilmu, mendirikan masjid, ya, janjani apa kampung. Nah, ini semua kan termasuk ibadah juga kalau kita niati ridha Allah yang kita cari. Dua-duanya harus kita upayakan dengan sungguh kalau kita ingin berhasil. Di dunia ini tidak ada yang instan langsung, tidak ada. Kepingin pinter ya kudu belajar, kepingin soge ya kudu nyambut gawe. Ini memang sudah sunatullah, begitulah kita di dunia. Jangan mimpi kita leha-leha langsung enak, itu tidak ada. Ya, enak ya, bagi orang soge. Cari sopo. Dia jadi kaya itu dulunya ya berjuang mati-mati. Wong pinter ya enak ya tadi wong pinter. Tidak ujuk-ujuk instan langsung pinter. Ya mesti ada upaya. Tolakul ilmu. Saya jadi ingat ceritanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada seorang ulama namanya Ibnu Hajar. Padahal artinya apa? Ibnu Hajar itu kan anak Watu loh. Oh, jaranya anak Watu. Ceritanya begini. Ibnu Hajar itu
pada saat mondok itu termasuk santri yang bodoh, ya, dia pinter lah. Sehingga dia itu sering dimarahi oleh kiainya. Oh, puji sebel sih, ini baik kok iso. Sering kali dimarahi kiainya, dia jengkel. Putus asa, gak pinter, gak pakai, wis mulih. Akhirnya dia meninggalkan pondok. Pulang. Zaman dulu itu kan kalau mondok itu tidak pulang-pulang ya sampai setahun, setengah tahun baru pulang. Gak mondok-mondokan, mulai balik, gak pinter, gak pakai. Karena apa? Timbul putus asa. Namun di tengah jalan, beliau tersesat ke dalam gua. Karena hujan lebat, terpaksa dia berteduh di dalam sebuah gua. Pada saat berteduh di dalam gua itu dia melihat ada air yang menempel. Nah, ya di dalam orang biasanya ada gitu ya. Kok yang ditetesi air itu batu? Kok kerompong? Timbul dalam benak. Wah, itu pula atos kan. Tapi karena ketetesan banget terus menerus akhirnya jadi kerompong. Jadi artinya kalau kita itu utuh ngelakon, insya Allah berhasil. Aku ya mungkin bisa ya. Terus aku gak sih minggat, gak sih mulai balik ke pondok lagi. Dia banting setir melakukan mujahadah, kesungguhan di dalam belajar. Semua teman-temannya pada tidur, dia masih belajar. Pagi hari semua masih tidur, dia sudah bangun. Pokoknya dia banting setir di dalam mencari. Akhirnya apa? Dia menjadi santri yang terpandai di pondok. Akhirnya jadi ulama yang bernama Ibnu Hajar. Karena apa kok dinama Ibnu Hajar? Dia mendapat inspirasi dari batu. Nah, lantas dia menamakan dirinya Ibnu Hajar, anak waktu. Itu maksudnya. Terkenal itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kitab-kitab fikih semacam apa? Bulughul Maram itu karangan beliau. Nah, inilah satu bukti. Kesungguhan di dalam segala hal itu akan berhasil. Jadi kita jangan putus asa dalam segala hal. Baik itu ibadah makhluk maupun ibadah ghairul makhluk. Baik itu masalah akhirat maupun ke dunia. Keseluruhan keberhasilan itu bisa dicapai dengan kesungguhan hati yang diistilahkan dengan mujahadah. Kita jangan cepat-cepat lantas berputus asa sampai dari pangeran. Lepok non rokok yang monggo, lepok suarga monggo. Loh, ini namanya orang cengeng. Ya, cara itu cengeng. Ngalem. Nah, diruk ikhtiar kok us kedesiaan putus asa. Mari kita ikhtiar. Apa ya aku kok iso kaya wong-wong isu-isu tang. Jadi apa setuju tadi bangsawan wah, bangsane tak tahuan. Ya mari kita berupaya, ya apa caranya? Kesungguhan hati inilah yang dinamai mujahadah. Jadi inilah para ibu, para bapak dan saudara, kajian pagi ini bertema mujahadah, kesungguhan di dalam ibadah. Ibadah nopo kemawon harus kita dasari dengan kesungguhan hati. Makanya berharap nopo dan walaupun singkat mudah-mudahan ada dan manfaat. Jadi kesimpulannya, mari kita miliki mujahadah, kesungguhan, tekad di dalam hati untuk bisa berhasil. Perkara berhasil kita itu di tangan Allah, tapi kita ikhtiar dulu. Dulu kan juga saya sampaikan ya, tawakal itu harus didahului ikhtiar. Bisa cari pangeran, bisa keluar suara, bisa pinter dewe ya gak berat.
mesti ada upaya. Nah, ikhtiar ini harus dilaksanakan. Maka para rawuh mungkin-mungkin nopo ingkang kula aturaken menika wonten manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana shrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'alamu ma tasha'u. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya akhir kalam. Assalamualaikum